Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Mukarramah, NIM 20 10 20 35. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang dimana dipercayakan sebagai pemateri awal. Baik, sebelum saya melangkah ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Lode Fajar, yang kedua Lastri, yang ketiga Mila Rahmawati, dan yang terakhir itu Nisna. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah materi mengenai perkembangan organisasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah organisasi dan manajemen yang ditugaskan oleh dosen pengampu Ibu Widiawati SAP MAP. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Materi yang pertama itu karakteristik perkembangan organisasi. Di situ ada 6 poin. Poin pertama itu terjadwal serta jangka panjang, yaitu melibatkan penetapan tujuan, rencana tindakan, pelaksanaan, pemantauan serta tindakan koreksi yang dibutuhkan dan membutuhkan waktu. Yang kedua, berorientasi pada dilema atau masalah, yaitu mencoba menerapkan riset serta teori jumlah disiplin terhadap solusi organisasi. Yang ketiga, merefleksikan pendekatan sistem, yaitu berhubungan dengan subsistem teknologi, orang, struktur, serta manajemen. Yang keempat, berorientasi pada tindakan, fokusnya pada pencapaian hasil. Yang keempat, melibatkan agen perubahan, yaitu memerlukan peran menjadi fasilitator dari agen pengubah. Yang terakhir, melibatkan prinsip pembelajaran berkaitan dengan pendidikan kembali yang melibatkan prinsip pembelajaran. Tujuan perkembangan organisasi. Suatu perjuangan jangka panjang yang didukung oleh pimpinan tinggi untuk memperbaiki proses-proses pemecahan dilema serta organisasi, terutama melalui diagnosa dan pengelolaan budaya organisasi secara kolaborasi, serta lebih efektif menggunakan penekanan spesifik pada tim kerja yang resmi, tim iklan sementara, serta antar grup budaya dengan bantuan konsultan, fasilitator, dan dengan penggunaan teori serta teknologi berasal dari ilmu perilaku terapan termasuk penelitian tindakan. Berusaha menaiki prestasi total berasal semua kelompok, departemen, serta organisasi secara holistik. Memakan saat relatif usang, memudahkan pemecahan dilema dalam pekerjaan di tempat kerja, serta menaikkan mutu keputusan, mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif, mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak dan membuatnya menjadi lebih efektif, menaikkan keterlibatan menggunakan tujuan organisasi, memelihara kerjasama di antara individu-individu dan kelompok dalam pekerjaan, pengembangan organisasi melibatkan sentimen, emosi, harapan, dan kreativitas atau inovasi, memakai metode penelitian tindakan.
kualitas kerja saat ini untuk menentukan perlu tidaknya desain metode kerja baru yang lebih baik. Oke, selanjutnya manfaat perkembangan organisasi. Yang pertama, perbaikan yang berkelanjutan. Perusahaan yang terlibat pada pengembangan organisasi berkomitmen buat terus memperbaiki bisnisnya. Process Organization Development atau OD membentuk suatu siklus kebugaran yang berkelanjutan di mana setiap strategi direncanakan, diimplementasikan, dibutuhkan, diperbaiki serta dimonitor penerapannya. Kemudian yang kedua, komunikasi internal perusahaan. Nah, salah satu keuntungan utama OD adalah peningkatan komunikasi, umpan balik dan interaksi dalam organisasi. Tujuan dan nilai-nilai perusahaan yang ada. Komunikasi yang jujur dan terbuka juga mengarah di peningkatan pemahaman tentang perlunya perubahan dalam organisasi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu pengembangan karyawan. Pengembangan organisasi fokus di peningkatan komunikasi untuk mempengaruhi karyawan agar menghasilkan perubahan yang diinginkan. Kebutuhan akan pengembangan karyawan yang berasal dari perubahan industri dan pasar yang kontinu. Hal ini mengakibatkan suatu organisasi secara terpola meningkatkan keterampilan karyawan untuk memenuhi persyaratan pasar yang berkembang ini, dicapai melalui program pembelajaran, pelatihan, peningkatan keterampilan atau kompetensi, dan peningkatan proses kerja. Kemudian manfaat yang keempat yaitu peningkatan produk serta layanan. Nah, manfaat utama pengembangan organisasi sudah ada inovasi yang menunjuk pada peningkatan produk dan layanan. Inovasi dapat dicapai melalui pengembangan karyawan yang fokus di peningkatan hasil kerja yang memuaskan dan peningkatan motivasi serta semangat kerja. Dalam hal ini, keterlibatan karyawan adalah faktor primer pada peningkatan kreativitas dan produksi layanan. Selain itu, OD dapat pula menaikkan inovasi produk melalui analisis kompetitif, riset pasar, serta penggunaan ekspektasi dan surat keterangan konsumen. Kemudian yang terakhir, manfaat terakhir yaitu laba. Pengembangan organisasi yang mengotomatis peningkatan bottom line perusahaan dalam berbagai cara melalui peningkatan inovasi serta produktivitas serta efisiensi yang terjadi. Otomatis keuntungan perusahaan tentunya akan meningkat.